Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan pagi hari ini, edisi ke 9 Maret 2022. Kesempatan pagi dan juga siang sore hari ini ketemu sama Mas lagi. Mas ucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Mas ucapkan salam kenal, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dulu, kemudian hidupkan tombol loncengnya. Dan juga buat kalian yang mungkin di dalam kondisi saat ini pagi ini sudah sering bolak-balik datang ke sini, jangan lupa like, share, dan juga komen. Plus minta sedekahnya dengan tidak skip iklan. Terima kasih orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya yang selalu setia nungguin Mas Tulus, selalu setia dukung Mas Tulus. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak sudah terus mendukung ya. Metre-metre kilo, padahal Mas Tulus belum sarapan ini. Ini pagi ini belum sarapan. Mas Wardi lagi kondisinya bukan sakit parah, tapi anak ini kan bungsu ya teman-teman, bungsu. Terus dia itu terbiasa bareng sama ibuku kan. Almarhum ibuku sudah ora ono. Jadi kalau sakit itu yang ada ujung-ujungnya nanti saya ikut sakit. Karena kalau malam tuh minta dilus. Terus Kang aku panas nggak? Tangannya ditaruh di tangan gini gitu loh. Makanya Mas T share di Instagram, di storynya Mas T di Instagram itu biar apa? Biar pada tahu aslinya. Maksud aku gini, biar bahkan aku share di WhatsApp grup di story WhatsAppku. Kenapa? Maksud aku tuh biar malu gitu loh. Kalau teman-temannya tahu kan dia malu ya. Manja sama kakaknya, orang udah bujang, udah 26 tahun kok masih manja gitu. Ternyata nggak ngaruh apa-apa. Pagi-pagi pun, Kang aku masih panas nggak? Masih panas nggak? Dalam hatiku emang anak ini jangan greget ke tenan kok. Jadi aku juga nggak bisa ikut tidur. Akhirnya ngurusin dia gitu loh. Dan pagi-pagi harus disiapin makan, harus suruh minum vitamin. Anak itu kayak gitu. Orangnya gagah ganteng ya, tapi aslinya muanjari naujubillah min dzalik. Emang cocoknya nih sama Mbak Novi, kalau nggak sama Mama Ita Wardi itu cocok banget. Kalau pasti sama mereka dimanjain. Kalau sama aku males dikit ya tak grek gitu. Kalau aku aja sakit tak bela-belain badanku bangun cepet syuting, kok dia malah malas-malesan. Gimana coba itu? Apa nggak emosi aku jadinya? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, Papua sampai Pulau Rote, dalam negeri sampai luar negeri tanpa terkecuali. Salam sehat, salam sukses buat kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kesehatan. Yang lagi menonton video ini Mas Tulus doakan sukses. Yang lagi nonton video ini Mas Tulus doakan dimudahkan segala urusan baiknya, amin. Yang lagi nonton video ini, yang lagi sakit, semoga Mas Tulus doakan cepat sembuh, amin. Yang lagi nonton video ini, yang lagi belum punya rezeki, semoga rezekinya berkah melimpah, amin. Yang punya utang piutang, yang lagi nonton video ini, semoga dilunaskan utangnya, amin. Yang punya rencana, punya niatan, punya planning, apapun planningnya, yang lagi nonton video ini Mas Tulus doakan mudah-mudahan segera tercapai planningnya, amin ya Allah. Dan untuk yang lagi nonton video ini, yang belum ketemu dengan jodohnya, cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya, amin. Untuk yang belum kerja, cepat kerja. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah. Dan yang lagi nonton video ini, semoga Allah jadikan orang-orang pilihan Allah terhindar dari virus, penyakit, bala, dan juga musibah, amin ya Allah. Satu lagi, yang lagi nonton video ini, yang lagi dagang, yang lagi usaha apapun itu, entah usaha kecil-kecilan, entah usaha besar-besaran, dimudahkan, dilancarkan sama Allah, amin ya Allah. Terima kasih orang baik. Pinter kan aku doanya. Jadi aku doakan sambil mengaminkan, jenengan juga bisa mengaminkan sambil aku mancing jenengan buat nonton Nasti. Insya Allah dikabul, amin. Nah, ada sedikit informasi buat teman-teman. Aku sudah share juga di Instagram, aku sudah share juga di story postingan yang ada di YouTube. Kemudian juga aku sudah share di grup bahwa saat ini sedang dibutuhkan 40 Al-Quran, kemudian 40 juz amma dan juga Iqra 40. Nah, alhamdulillah Mbak Nisma
siap nanggung untuk 40 ikro'nya. Kemudian Mbak Novi yang dari Jogja juga nanggung untuk 40 juz amanya. Masih dibutuhkan 40 lagi Al-Quran, atau lebih juga nggak apa-apa. Sebenarnya lebih juga nggak apa-apa. Jadi ada salah satu TPA di Serang, Banten yang kemarin jadi korban banjir. Korban banjir itu, dan temanku di Jakarta itu salah satunya adalah donatur yang kemarin juga menyalurkan Al-Quran yang dari kita persembahkan buat, atau kita hadiahkan buat adik-adik yang ada TPA di salah satu TPA TPA di Banten yang sedang membutuhkan Al-Quran. Nah, saat ini yang sudah diperlukan, yang sudah dipenuhi adalah 40 Al-Iqra, 40 juz amma, tetapi 40 Al-Qurannya belum. Teman-teman siapa tahu mau nambahin, dan lebih dari 40 juga nggak apa-apa katanya. Lebih dari 40 juz amma, 40 Iqra. Kenapa Mas Tulus sebutkan lagi? Sebenarnya kalau 40 juz amanya sudah, 40 Iqra-nya sudah ada yang mencukupi, tetapi untuk 40 Al-Quran belum. Tetapi misalnya ada tambahan Iqra dan juga Al-Quran lagi, masih diterima. Dan TPA ini ada di tempat yang ada di kemarin kena banjir, di Banten yang kemarin kena banjir. Dan ini tadi malam aku baru dikabarin sama temanku yang butuh itu, Lus bisa dibantu lagi nggak, diusahakan lagi untuk Al-Quran dan juga juz amma dan juga Iqra. Nah, teman-teman yang pengen bantu bisa bantu, langsung hubungi Mas Tulus aja di kolom deskripsi. Ada nomor WhatsApp yang 085754111888. Nah, itu untuk pemesanan minyak bidara juga, atau untuk jenengan untuk konfirmasi ke Mas Tulus. Mas Tulus, saya punya rezeki sedikit tapi saya nggak bisa 40-nya, saya cuma bisa bantu 10 misalnya. Nah, silakan komunikasi ke Mas Tulus. Aku yakin dan percaya kalian semua orang-orang baik. Soal Al-Quran, soal sedekah untuk masjid juga pasti kalian nomor satu. Karena selama ini masih banyak banget yang sampai di MDM, Mas Tulus saya pengen sedekah masjid Mas, tolong gimana caranya? Mas Tulus saya pengen sedekah Al-Quran Mas, tolong caranya. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu untuk itu 40 Al-Quran lagi, atau ditambahin juz amma sama Iqra, boleh. Silakan hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi ya. Selain nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi, bisa untuk jenengan yang memesan minyak bidara, bisa juga untuk yang mau konfirmasi, Mas butuh Al-Qurannya berapa, harganya berapa, saya harus transfer berapa. Silakan hubungi Mas Tulus saja, nggih. Matur sembah nuwun orang baik. Dan satu lagi, masjid yang di Garut kemarin yang membutuhkan mixer dan juga toa sebesar 3,5 juta rupiah, ternyata saat ini hanya dibutuhkan 1,5 juta. 1,5 juta itu untuk beli mixer, supaya aku sampai merinding baca WA-nya. Kalau bisa nanti pas munggah ya Mas Tulus, jadi kami bisa gelar acara tuh pakai mikrofon, katanya pakai speaker, atau pakai istilah kata itu pakai itu Anda, maksudnya pakai mixernya supaya audionya keluar ketika kami munggah nanti mendekati bulan Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kabul ya. Siapa tahu teman-teman ada yang bisa bantu, silakan langsung hubungi Mas Tulus di kolom deskripsi aja. Oke? Terima kasih banyak orang baik yang mau bantu sedekah. Nasi box juga masih sangat ditunggu, silakan. Masih stay di 2,4 juta terus, nggak berkurang, nggak berlebih, nggak nambah. Teman-teman yang masih pengen bantu, ayo dukung Mas Tulus terus. Ayo bantu sedekahnya. 12.000 rupiah satu nasi box, maksimalnya terserah kalian ya. Karena mepet banget kondisinya, sudah awal bulan tapi masih 2,4 juta terus. Ya, mudah-mudahan di akhir bulan nanti tiba-tiba ada gebrakan, jebret langsung bisa tambahnya banyak atau jadinya banyak ya. Amin ya Allah. Yang sudah sedekah, sudah transfer buat nasi box, dan juga sudah pesan minyak bidara, dan sudah berniat untuk membantu Al-Quran dan lain sebagainya, Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak. Allah yang tukar rezekinya lebih melimpah lagi, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Amin. Dan semoga Allah kabul hajatnya, apapun hajat baiknya yang diniatkan dengan bersedekah oleh Mas Tulus, semoga Allah kabul. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Kalau yang masih bingung-bingung gimana caranya, langsung hubungi Mas Tulus aja ya. Bisa DM di Instagram Mas Tulus di bigtulus_pp2, ataupun hubungi langsung WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Oke? Terima kasih orang baik. Nah, hari ini pengen bahas apa Mas Tulus? Mas Tulus pengen membahas sesuatu yang, maaf sedikit, ini bukan sesuatu yang baik. Ini bukan kabar yang baik sebetulnya, tapi ini ya oke lah, aku sampaikan aja karena aku takut. Ya, terserah. Teman-teman mau anggap ini ramalan, teman-teman mau anggap ini prediksi, teman-teman mau merasa ini salah atau benar, silahkan. Saya berharap video ini ada manfaatnya gitu ya teman-teman ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya merasakan sesuatu yang tidak baik. Setelah tanggal yang paling terlihat sekali itu pas tanggal 5, yang pas Mas Tulus nyanyi di daerah Cimanggis Depok. Percaya atau tidak, mungkin teman-teman yang berteman sama Mas Tulus di TikTok boleh di follow TikToknya Mas Tulus, bigtulus_official ya. TikToknya Mas Tulus itu Mas Tulus share video di mana tendanya itu kena angin kenceng yang mau terbang, sampai dipegangin, kemudian dibacakan doa sama ulama yang ada di situ, kemudian ada yang azan dan lain sebagainya, dengan konteks yang meminta kepada Allah mudah-mudahan diredakan anginnya. Dan
Alhamdulillah reda, tetapi banyak kerusakan di beberapa tempat. Termasuk rumah dari temanku yang nyanyi kemarin juga katanya ada yang jebol atapnya. Nah, Mas Tulus pengen bahas itu. Sebetulnya firasat ini sudah Mas Tulus terima sejak hari Sabtu malam. Jumat malam Sabtu maksudnya. Jumat malam Sabtu itu Mas Tulus sudah, aduh kok firasatku nggak enak gitu ya. Dan adikku tuh langsung bilang gini, yang Kang, baju-baju dimasukin aja ya gitu loh. Kenapa? Karena angin kayaknya mau kencang banget ini Kang. Aku tuh feelingku udah, aduh, si Trondol juga ngasih tahu. Trondol itu kayak ngasih clue ke Wardi, kalau nyuci jangan sampai nginep di luar. Pokoknya nyuci pagi siang masuk. Aku feeling dong, Trondol kamu kenapa kok ngelarang Mas Wardi, ibarat kata. Oke, mungkin dia nggak bisa berkomunikasi dengan Wardi, atau Wardi bisa berkomunikasi dengan Trondol, aku nggak tahu. Tapi selalu setiap nyuci itu pagi, sore sudah diangkat sama Wardi, dibawa ke dalam. Kok tumben ini anak ini? Biasanya nggak pernah. Biasanya itu nggak pernah. Baju itu bisa 2-3 hari di luar, baru kering banget, baru dimasukin. Ini tidak. Pagi dijemur, sore dimasukin. Dan Wardi tuh kayak punya feeling juga. Terus yang lucu lagi, si Trondol ini kayak ngasih tahu Wardi gitu loh. Dalam hatiku, iki arep enek opo gitu loh. Mau ada apa? Dan Trondol ngoceh, pentil muter le bahaya le, pentil muter le bahaya. Nah, ini yang pengen aku sampaikan ke teman-teman, karena firasatku sangat tidak baik. Dan ini terjadi, sangat besar kemungkinan terjadinya di Jabodetabek dan juga Pulau Jawa. Tetapi sangat besar kemungkinan, potensi besarnya sangat besar sekali terjadi di Jabodetabek. Dan ini terjadi sampai di pertengahan Maret. Aduh ya Allah. Dan aku mikir lagi, aku di Jabodetabek loh, tinggalku aku di Jakarta. Dan maaf ya teman-teman, bukan Mas Tulus mengucilkan diri, tapi memang maaf, Mas Tulus itu ngontraknya di tempat yang masih triplek semua, dan atasnya itu juga masih asbes biasa gitu. Dan mohon maaf, tempatnya ya agak sedikit di bawah rata-rata. Mas Tulus ngomong apa adanya aja. Nah, aku kadang-kadang kalau pas pintu sampai gerak-gerak gitu aja, sampai aduh le, ada apa ini ya le gitu. Dan angin itu memang betul, aku merasakan memang ada sesuatu yang tidak baik. Nah, ada hamba Allah yang sharing ke Mas Tulus, Mas Tulus, aku punya feeling yang tidak bagus untuk Jabodetabek soal angin. Dan Mas Tulus apakah membaca ini? Nah, aku dikirimkan 2 pertanyaan, dan aku harus jawab ini. Sebetulnya angin di Jakarta ini disebabkan oleh apa? Maksudnya gini, karena apa? Karena sesuatu kah? Karena sesuatu yang baik kah? Nah, sebetulnya teman-teman, kalau dikategorikan angin ini sesuatu yang tidak, karena adanya sesuatu, sebetulnya tidak. Tetapi memang ini pure musibah. Menurut aku ya, ini pure musibah. Dan potensi terjadi di Pulau Jawa sampai di Jabodetabek ini besar sekali. Sangat besar kemungkinan teman-teman. Angin kencang terjadi di sekitar Jabodetabek ini sangat mungkin sekali terjadi. Jadi aku lek wis Trondol ngoceh angin pentil muter. Sorry ya teman-teman, mungkin bahasanya agak sedikit kasar ketika kita didengarkan, tapi pentil muter yang dimaksud sama si Trondol ini adalah angin yang kencang tadi, atau angin puting beliung. Dan yang aku lihat itu adalah ya teman-teman, secara supranatural, secara gaib itu aku lihat di langit itu kayak ada pusaran muter, tapi banyak sekali pusaran angin yang muter di atas langit, tapi banyak bulat kecil, ada sebelah sana gitu loh. Ya itu yang aku lihat ketika di hari Jumat malam. Karena pas Jumat malam itu posisinya aku baru pulang dari mana sama Swardi ya, dan kondisinya aku datang, aku melihat sesuatu di atas langit itu, yaitu kayak pusaran-pusaran gitu ya. 2 pertanyaan yang harus Mas Tulus lock dan juga Mas Tulus jawab. Yang pertama adalah penyebabnya apa ya. Kemudian yang kedua adalah ada sesuatu yang gaibkah yang mempengaruhi ini ya. Nanti akan Mas Tulus jawab. Tapi ya itu, Mas Tulus merasakan, kenapa Mas Tulus sampaikan lewat video ini, karena Mas Tulus merasa kayak ada sesuatu yang harus saya lihat, ada sesuatu yang harus saya baca di sini, dan ada sesuatu yang memang harus saya sampaikan, karena merasa kayak ada sesuatu yang aneh. Sebenarnya ada 2 hal di sini, ada angin dan juga air. 2 komponen ini akan sangat besar terjadi kalau angin dan juga untuk angin kencangnya ini potensi terbesar jadi di Jabodetabek dan juga Pulau Jawa. Tetapi kalau air ini justru terjadi di luar Pulau Jawa. Air ini akan sangat terjadi, ada potensi besar sekali terjadi tapi di luar Pulau Jawa.
di luar Pulau Jawa, entah itu Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan lain-lain sebagainya. Tapi Mas Tulus nggak bisa memastikan itu bener atau tidak ya. Sekali lagi ini feeling aja. Ini hanya firasat. Mudah-mudahan sih firasatnya salah. Amin ya Allah. Nah, Mas Tulus pengen bahas ini dulu yang pertama. Pengen bahas soal angin dulu. Dan ini sesuatu yang kenapa Mas Tulus pengen sampaikan, karena ya pada waktu Jumat malam, gini teman-teman, aku ketika mendapatkan firasatnya tepat di hari Jumat, aku selalu wanti-wanti sama diriku sendiri khususnya. Jadi kalau aku dapatnya clue di hari lain selain hari Jumat, mungkin aku akan mikir ya teman-teman. Ingat nggak yang Mas Tulus bilang akan ada sesuatu yang besar, mimpinya di hari Jumat, mimpi gempa, mimpi gunung dan lain sebagainya itu terjadinya di hari Jumat. Ingat nggak? Mimpi banjir dan lain sebagainya, mimpi tsunami dan lain sebagainya di hari Jumat. Ternyata Jumat depannya ada gempa bumi di Pasaman Barat loh teman-teman. Dan itu bukan sesuatu yang kebetulan menurut aku. Dan kemarin firasatku hari Jumat, aku sudah tahan-tahan untuk janganlah, nggak usah diangkat lah, nggak usah dibahas lah. Dan tadi malam mama share lagi sesuatu dan akhirnya aku beranikan diri buat bahas ini. Karena di malam Sabtu di hari Jumat itu aku lihat kayak pusaran kecil yang ada di langit, pusaran kecil-kecil gitu, tapi banyak sekali, banyak pusarannya. Dan ya menurut aku itu angin ya teman-teman. Dan kalau jatuh ke tanah kan sudah pasti akan merusak apa yang ada di sekitarnya. Dan ini bisa terjadi sampai pertengahan tanggal berapa dok? Akhir bulan berarti 17. Jadi potensi kamu tadi bilangnya 17. Nah 17 itu pertengahan bulan. Kalau 27 itu akhir bulan. Nah ini si Trondol barusan ngoceh potensi angin yang terjadi di Jawa dan juga Jabodetabek ini sampai di akhir bulan Maret, tanggal 27 Maret. Loh dok, tanggal 25 mas bagi nasi poke. Niat api, tujuannya api, ya untuk api. Jadi amin ya Allah. Nah, potensi ini terjadi sampai tanggal 27 dia bilangnya 27 itu 27 ya, 27 Maret. Ya mudah-mudahan firasat Mas Tulus salah ya. Tapi gini, maksud aku adalah mudah-mudahan dengan apa yang aku sampaikan, dengan firasatku yang salah, anggaplah amin. Mudah-mudahan sih ada beberapa orang yang mewaspadai ini, kemudian menghati-hatikan dirinya, kemudian lebih waspada lagi, lebih untuk lebih untuk hati-hati lagi ketika mungkin jalan di tempat yang ramai atau kira-kira tempat-tempat yang bisa saja ada tempat yang roboh, entah itu kanopi, entah itu reklame, entah itu bangunan-bangunan yang sudah tua atau pohon-pohon dan lain sebagainya. Aku berharap dengan buat video ini bisa jadi bahan wacana buat kalian ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah sebenarnya ini apa yang menyebabkan? Ada apa Mas Tulus? Apa karena ada perkelahian jin? Apa karena ada jin dan lain sebagainya? Sebetulnya menurut saya tidak. Ini pure dari alam. Ini pure dari Allah. Memang Allah menghendaki ada ini, dan memang sudah siklusnya, sudah waktunya alam ini ada. Jadi menurut aku ketika dikontaminasi oleh bangsa jin itu sangat ada kemungkinan. Tetapi ketika dikategorikan, kalau dulu ada angin katanya angin membersihkan ya kan, kemudian angin yang difungsikan atau didorong oleh ular yang ada di langit dan lain sebagainya, itu bukan sesuatu yang tepat. Tetapi menurut aku memang pure alam sedang ingin menyeleksi sesuatu. Nah ini yang agak sedikit berbahaya, karena yang berkehendak untuk menyeleksi ini Allah menghendaki, kemudian alam juga mau melakukannya atas izin Allah. Dan ketika sudah alam yang sudah menyeleksi, kita sudah tidak bisa apa-apa kecuali doa minta perlindungan sama Allah. Jadi kalau dikategorikan apakah disebabkan oleh bangsa jin, apakah dihasut atau istilah katanya itu diisi oleh kekuatan jin di dalam pusaran anginnya tadi sehingga jadi besar banget atau jadi musibah, dimanfaatkan oleh mereka untuk nambahin sesuatu biar rusak dan lain sebagainya, nakut-nakutin orang, iya. Tetapi kalau pure ada karena sebab ini karena jin dan lain sebagainya, menurut aku tidak ya, bukan karena itu. Jadi ini pure memang alam sedang ingin mencari sesuatu, alam sedang merelaksasi diri. Ya oke, cara alam merelaksasi diri agak sedikit jelek, agak sedikit kurang bagus, karena ya mohon maaf ini kan sesuatu yang bukan yang baik tetapi merusak ya. Jadi bisa jadi sesuatu yang tidak bagus yang justru akan membuat kerusakan, membuat orang menjadi rugi, kemudian ada kerugian materi, dan juga maaf kalau sampai ada korban jiwa juga kan bahaya juga ya teman-teman. Intinya adalah alam sedang menyeleksi diri, kemudian bangsa jin memanfaatkan itu untuk, maaf istilah katanya, buat nyari tumbal dan lain sebagainya. Dan ini bukan ini bukan kabar yang baik, ini kabar yang tidak baik, dan bisa saja kabar ini justru mempengaruhi beberapa orang yang beberapa jin untuk memanfaatkan, kemudian mencari celah di balik musibah ini, mencari celah di balik angin yang terjadi cukup kuat, kemudian dijadikan bantalan untuk mencari korban jiwa atau mencari tumbal. Intinya di situ ya. Kemudian yang kedua adalah
Yang pertama disebabkan vaksin tidak. Yang kedua adalah kenapa ini semua terjadi. Dan tadi apa ya pertanyaan yang kedua ya, aku lupa. Dan HP-nya buat syuting lagi. Aku sekarang HP-nya cuma 2 jadi agak ribet ya guys. Nah, apa yang gini, potensi gini aja deh. Aku kasih closingan aja ya teman-teman ya. Untuk ini apa yang harus kita lakukan ketika ada kabar ini, atau ada feeling ini, atau ada firasat ini. Yang terbaik adalah tetap harus waspada. Yang pertama, minta perlindungan sama Allah. Kemudian satu hal selain untuk melakukan beberapa hal yang Mas Tulus suruh ketika di Mas Tulus arahkan di beberapa video yang lalu, salah satu yang harus kita lakukan adalah dengan apa? Dengan menghadiahkan doa untuk alam kita. Itu salah satu cara untuk meluluhkan alam. Dan terbesar sih ini menurut aku memang Jabodetabek yang diincar. Aku nggak tahu kenapa Jabodetabek sangat diincar. Dan teman-teman, aku berharap sekali lagi tips dari aku ya, salah satunya tadi minta perlindungan sama Allah, tetap hati-hati, waspada, kemudian hadiahkan doa dari kamu ketika kamu berdoa sesuai dengan agama kamu, kemudian hadiahkan pahalanya buat alam kamu, alam di sekitar kamu, untuk bumi kamu, intinya begitu ya. Kemudian aku berharap ini jadi bahan mitigasi mandiri buat kita, dan kita lebih hati-hati lagi. Kok aku jadi blank ya, Rek? Tadi pertanyaannya kan 2 ya, tapi tiba-tiba nggak ada pertanyaan kedua. Wes blank, bodo amat. Nah, intinya adalah di sini saya berharap video ini bisa menambah wawasan buat kita, menjadikan bahan wacana kita untuk lebih hati-hati lagi. Dan aku berharap gini istilah kata gitu loh. Oh, Mas Tulus kasih, anggaplah begini, Mas Tulus ngasih clue soal angin yang kencang di Jabodetabek dan juga Pulau Jawa. Berarti kalau pas saya lagi jalan di jalan raya, terus saya berteduh, jangan di dekat pohon yang gampang tumbang. Berarti ketika saya berteduh, saya jangan dekat kira-kira bangunan atau reklame atau apa yang bisa roboh ketika terkena angin ya teman-teman. Dan aku lihat ada sebuah bangunan yang roboh besar banget, ada dinding yang roboh brek ke bawah, dan di deket dinding itu banyak orang jualan-jualan. Ini yang aku takutkan. Kenapa aku sebetulnya pengen bikin, tapi aku sebenarnya takut. Aku sampai di grupku aku bilang gini, aku pengen angkat tapi aku takut, karena bayangan aku adalah ada di salah satu tempat di Jakarta. Ini di Jakarta. Ini aku pastikan di Jakarta sih, soalnya aku lihat looknya di Jakarta banget ya. Ada dinding yang roboh brek ke bawah, dan di dekat bangunan yang roboh tadi, atau dekat tembok yang roboh tadi, banyak orang jualan. Dan itu kayaknya trotoar ya yang aku lihat ya teman-teman. Trotoar itu bisa saja banyak orang jualan di situ, dan bisa saja jadi musibah. Ya, itu hanya bayanganku toh. Mudah-mudahan bayanganku salah, dan aku minta tolong ke teman-teman yang mungkin kalian jualan di trotoar, yang mungkin jualan di pinggir-pinggir jalan raya. Kalau toh memang ada tembok di sekitar kamu atau bangunan apapun yang kira-kira bisa roboh ketika hujan, ketika angin kencang, segera evakuasi diri dan juga dagangan kamu. Cari rezeki boleh, tapi tetap harus hati-hati. Yang pengen aku tegaskan sebetulnya ini. Jadi aku lihat ada dinding yang roboh brek, terus di dekat dinding itu tuh banyak orang jualan. Banyak orang jual, entah jualan makanan, jualan apa. Intinya orang berniaga di pinggir-pinggir jalan itu. Nah, aku minta buat teman-teman semua yang lagi nonton video ini, yang mungkin usahanya di pinggir jalan atau di jalan raya, yang kira-kira ada bangunan yang mungkin sudah tua atau bisa saja roboh mendadak. Kalau hujan, kalau angin kencang, silahkan evakuasi diri dulu. Nanti kalau sudah aman, nggak angin, baru jualan lagi. Tapi tetap harus hati-hati. Satu dulu itu, yang keduanya minta perlindungan sama Allah yang pasti. Dan mudah-mudahan semua yang aku feelingkan atau yang aku firasatkan nih, semuanya salah. Aku terserah, jangan mau anggap ini ramalan prediksi, jangan anggap aku apa, terserah. Yang penting mudah-mudahan ini jadi bahan mitigasi buat kita, bahan evaluasi buat kita untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi ya. Teman-teman, kurang lebih itu. Intinya adalah, inti dari video ini adalah hati-hati Jawa dan juga Jabodetabek untuk angin kencang. Ya, untuk di luar Pulau Jawa, air yang berbahaya juga sangat mungkin terjadi. Bahkan di Melayu, Riau, Indonesia, luar negeri. Halo. Aduh. Hati-hati katanya. Orang yang banyak orang Melayunya katanya ada kemungkinan banjir besar. Malaysia, Malaysia, Dok.
Setengah-setengah gini sih Condol ini kalau ngomong, jadi aku kesel. Dia ini kalau ngomong cuman ya uangnya pokoknya banyak uang Melayu nih, nanti ada potensi akan ada banjir besar atau hati-hati. Tuh kan, tapi ngomel tok. Aku tanya detailnya apakah di Riau, apa kan orang Melayu banyak di Riau ya. Apakah di Malaysia, apakah di Singapura, kan banyak juga saudara-saudara kita di sana yang Melayu. Nah, ini yang masih aku jadi pertanyaan. Tak jiwit gue. Wes ya, Mas kita ngobrol sama Condol dulu kira-kira yang ada potensi airnya tadi di mana. Nanti biar Mas terus bikin video lagi buat besok ya. Atau teman-teman punya kritik dan saran, kira-kira bahas apa? Saya mau yang dibahas apa, yang mau diulas di sini apa, silakan langsung klik kolom komentar ataupun DM di Big Tulus _ PP2. Mas Tulus pamit dulu nggih. Terima kasih banyak. Oh iya Mas Tulus ada satu niatan, Mas Tulus minta doanya supaya Allah ijabah niatnya nggih. Mas Tulus nggak bisa sebutkan di sini hajatnya, tapi Mas Tulus minta doanya mudah-mudahan hajatnya Mas Tulus dikabul sama Allah. Amin. Terima kasih banyak orang baik. Mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan. Tadi mau ada 2 pertanyaan tapi ternyata cuma 1 dan juga yang lain kemudian blank begitu aja. Mas Tulus minta maaf ya. Ini tiba-tiba pikirannya blank. Mas Wardi nelpon melulu ini soalnya. Aku takut ada apa-apa masalahnya gitu ya. Dia lagi di belakang. Tadi katanya lagi di apa tuh namanya? Katanya lagi badannya lagi nggak enak, terus aku suruh makan sama minum vitamin, tapi langsung nelpon lagi takutnya ada apa-apa. Oke, terima kasih banyak orang biasa selalu buat kita semua. Mohon maaf kalau misalnya ada tutur kata yang berkenan. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe teman-teman yang sudah nonton. Mas Tulus bisa cegahnya ini tidak skip iklan ya. Oke, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak? Ya lagi syuting, diajak ngobrol ya. Masya Allah, amang.